Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas tryout proses intent pada persiapan UM-UGM pada tahun 2025. Kita langsung ke soalnya saja. Oke, di soal nomor 1, nilai dari 8 pangkat 10 tambah 4 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 11 diakarkan. Nilainya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu nilai 8 dan 4 itu menjadi 2 pangkat ya. Berarti otomatis kalau kita tuliskan 8 tuh jadi 2 pangkat 3. Kemudian berarti dipangkatkan lagi dengan 10 ya. Ditambah dengan 4. 4 tuh 2 pangkat 2. Dipangkatkan dengan 10 lagi. Dibagi dengan 8 yaitu 2 pangkat 3 lagi ya. Dipangkatkan berarti dengan 4 ditambah dengan 4-nya 2 pangkat 2 lagi dipangkatkan dengan 11. Jangan lupa diakarkan teman-teman ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita kali masuk saja nilai dari perpangkatannya. Berarti di sini jadinya 2 pangkat 30 tambah dengan 2 pangkat 20 ya, dibagi dengan 2 pangkat 12 ditambah dengan 2 pangkat 22 ya. Oke, jangan lupa diakarkan lagi. Kemudian di dalam akarnya ini kita punya pangkat paling kecilnya 20 dan yang di bawahnya tuh 2 pangkat 12. Maka untuk yang di atas kita keluarkan nilai dari 2 pangkat 20-nya. Maka 2 pangkat 20 kita keluarkan sehingga sisa di dalamnya hanya akan menjadi 2 pangkat 10 ditambah dengan 1 ya, dibagi dengan 2 pangkat 12 yang kita keluarkan dikali dengan 2 pangkat 1 ditambah ini hasilnya bukan 2 pangkat 1 ya, harusnya 1 ditambah 2 pangkat 10. Jangan lupa diakarkan lagi. Nah, kalau kita lihat yang di dalam kurungnya itu ternyata sama ya, kita bisa coret ini nilainya 1 sehingga kita hanya akan punya 2 pangkat 20 dibagi dengan 2 pangkat 12, otomatis kita kurangi jadinya 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 diakarkan itu sama saja dengan akar dari 64 ya. Akar 64 yaitu di sini 2 pangkat 8 tuh 256 ya harusnya. 256. Otomatis nilainya sama dengan 16 teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor yang 2. Untuk nomor 2 kita bisa gunakan cara manual sebetulnya, tapi untuk menghemat waktu kita pakai cara faktorkan saja teman-teman nilainya. Kita faktorkan ya. X kuadrat min 2x plus 2x ditambah 1 sama dengan 0 itu kalau kita faktorkan merupakan bilangan kembar ya, yaitu x plus 1 pangkat 2 sama dengan 0, maka nilai x1 dan x2 nya sama ya, yaitu negatif 1. Jadi kita langsung substitusi aja ke sini. Berarti 3 ditambah x2 per x1 itu sama dengan 3 ditambah negatif 1 dibagi negatif 1 ya. Ini sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian berikutnya 3 ditambah x1 per x2 ya. Sama ya teman-teman ya, pasti nilainya sama karena angkanya sama juga. Jadi negatif 1 per negatif 1 otomatis jadi 4 juga. Nah, kita lakukan menyusun kuadrat baru itu rumusnya kan x kuadrat, kemudian di sini hasil jumlahnya ditambah dengan hasil, ini ada x ya, ditambah dengan hasil kalinya kan, sama dengan 0. Nah, hasil jumlahnya maka kita jumlahkan aja 4 tambah 4 yaitu sama dengan negatif 8 ya. 8 maksudnya 8 tambah 4 tambah 4 8. Kemudian kalau untuk hasil kali berarti kita kalikan 4 kali 4 sama dengan 16 sehingga hasilnya jadi x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0 ya. Jawabannya berarti yang A. Gitu ya. Kita lanjut nomor 3.
Jika fx min 1 sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 2 min x per x plus 3, maka nilai g inverse bundaran f1 nya berapa? Oke, kita fokus ke f1 terlebih dahulu. Dia minta f1. Biar hasil di sini 1, otomatis kita tulis x min 1 sama dengan 1, maka x sama dengan 2. Kita substitusikan nilai x sama dengan ke fungsi f. Berarti nanti f2 dikurangi 1 ya, sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan, di sini f1 nya sama dengan 4 ya teman-teman ya. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan buat nanti kita pakai berikutnya. Oke. Kemudian kita gunakan bentuk G-nya ini, kita inverskan. Kita punya bentuk G-nya sama dengan yaitu 2 dikurangin x dibagi dengan x plus 3 ya. Maka kita inverskan. Untuk mencari inverse-nya itu kan tinggal kita naikkan yang 3-nya jadi negatif, jadi negatif 3x plus 2 dibagi dengan x. Nah, yang min 1 dari x yang ininya dikali min 1, jadi nanti plus 1 ya. Ya udah, tinggal kita gunakan G bundaran F. G inverse bundaran F-nya. Jadinya apa nih? G inverse bundaran F1 itu akan sama dengan G inverse dari F1 kan. Nah, F1-nya kita udah punya, yaitu 4 yang tadi kita cari ini loh. Maka tinggal G inverse dari 1. Kita substitusikan angka 1 ke fungsi G inverse yang ini. Kita gantikan semua nilai X ya. Maka jadi negatif 3 dikali wait, ini harusnya 4 ya. Karena kan nilai udah jadi 4 tuh. Gitu ya, berarti ini kali 4 tambah 2 dibagi dengan 4 tambah 1. Negatif 3 kali 4 itu negatif 12 ditambah 2 dibagi dengan 5 ya. Berarti ini negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 3 ini. Saya rasa tidak terlalu susah buat teman-teman yang sudah jago sih. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Jika A sama dengan 2x min 1, 0, 3x plus 1, negatif 1, plus 3, negatif 1, P inverse-nya sama dengan 3, 0, negatif 3, 1, dan B-nya 3x min 2, 0, 0, x min 2, dengan A-nya sama dengan PD, P inverse, dan determinan D-nya sama dengan negatif 1, maka determinan A pangkat 2-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mulai dari, yang mana ya? Mungkin kita bisa mulai dari determinan A-nya dulu ya. Kita cari determinan dari si A. Untuk mencari determinan A itu di sini aja ya. Nanti kurang muat sih, agak ke bawah sini. Oke. Untuk mencari determinan itu kan tinggal kita kalikan saja kan diagonal utamanya. Berarti 2x min 1 dikali min 1. Kita kasih kurung ya, kali min 1. Kemudian kita kalikan, kita kurangi dengan hasil kali satunya, yaitu diagonal yang lainnya, yang sini loh, yang nilainya pasti sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya nanti berarti negatif 2x tambah 1. Itu nilai dari determinan dari A nya. Sampai situ dulu deh, aman ya. Oke, kalau sudah berarti kita coba cek informasi mengenai A nya itu. Nilai A itu kan sama dengan, katanya sama dengan P dikali D dikali P inverse kan. Nah, nilainya ini akan bersesuaian dengan determinan masing-masing teman-teman. Maka determinan A itu akan sama dengan determinan P dikali dengan determinan D dikali dengan determinan dari P inverse kan. Nah, nilai dari determinan P dan P inverse itu bisa saling menghilangkan. Nah, ini habis nilainya 1. Maka nilai determinan A itu sama dengan nilai dari determinan D-nya. Gitu ya. Karena kita udah punya nilai determinan A-nya, yaitu taruh sini ya. Negatif 2x plus 1 yang kita hitung ini. Ini akan sama dengan nilai determinan D. Determinan D itu nilai sama dengan di soal negatif 1 ya.
maka di sini sama dengan negatif 1, berarti negatif 2x sama dengan negatif 1 kurangi 1, maka x sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 ya, maka x sama dengan 1 teman-teman. Karena x sama dengan 1, otomatis kita bisa cari determinan A pangkat 2, yaitu determinan A pangkat 2 itu sama saja dengan determinan A dipangkatkan 2. Determinan A-nya itu min 2x plus 1 kan, pangkat 2 aja. X-nya kita ganti jadi 1. Pangkat 1. Pangkat 2. Jadi negatif 2 tambah 1 ya negatif 1, pangkat 2 tetap 1 ya. Jawabannya berarti yang A ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti hati-hati, di sini ada pengecoh ya B kita nggak gunakan sama sekali ya. Jadi nggak usah dibikin ribet, ini juga nggak dipakai karena kita bisa memanfaatkan nilai dari determinan masing-masing. Gitu teman-teman, bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman ya ditanyakan aja di kolom komentar, atau misalkan teman-teman ingin menanyakan konsep itu konsep apa gitu, boleh ditanyakan, jangan sungkan ya, biar kita sama-sama saling belajar teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5. A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama. Peluang A dan B selalu berdampingan dan E selalu berada di ujung kanan. Oke, kalau kayak gini berarti kondisinya kurang lebih kayak gini. Kita punya 5 slot ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang di sini itu udah otomatis untuk yang E ya, hanya satu peluang. Ada satu kemungkinan. Kemudian si A dan B harus selalu berdampingan. Ini berarti A dan B kita anggap sebagai satu kesatuan ya, berarti ini slotnya hanya satu. Jadi berarti ya udah, kalau kita hitung kemungkinannya itu hanya yang bisa kita hitung tuh yang ini, hanya 2 kemungkinan ya. Jadi tinggal kita hitung aja. Cuman yang sini kan ada si AB. AB itu kita bisa hitung nilai AB, yaitu AB itu kan bisa dibuat menjadi AB dan BA, berarti hanya ada 2 kemungkinan. Wait sebentar. Ya benar, 2 kemungkinan. AB itu bisa jadi BA juga, jadi 2 kemungkinan dikali dengan yang ini teman-teman. Karena E kan udah pasti, tinggal urutin yang 3 ini dari AB, 2, dan 1. Otomatis peluangnya itu hanya 3, 2, 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini nilai sama dengan 2, 3, 2, 12 ya. Gitu. Kemudian berarti kita harus cari NS-nya, karena kan kita nyari peluang. Kalau nyari peluang berarti kita harus cari NS-nya juga. NS-nya ini berarti untuk yang atasnya ya. Untuk bagian atasnya, untuk NS-nya itu kita bisa dapatkan dari total orangnya itu 5 faktorial ya. Maka peluangnya itu akan kita dapatkan sama dengan 12 dibagi 5 faktorial. 12 dibagi 5 faktorial itu berapa ya? Berarti 5, 4, 3, 2 ya. Berarti ini 4 kali 3 kan 12, ini juga 12 teman-teman, maka bisa kita coret jadi hasilnya 1 dibagi 5 kali 2 itu 10. Maka peluangnya hanya ada di 1/10 ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini saya rapikan dulu ya, biar muat untuk nomor 6 ya. Oke, sini aja. Lanjut nomor 6. Di sini kita punya log XY pangkat 3 sama dengan 1 dan log X pangkat 2Y sama dengan 1, maka nilai dari log XY-nya berapa? Untuk mencari log XY-nya berarti kita bisa selesaikan dulu deh untuk masing-masing pemisalan yang kita punya ini. Kita punya di sini aja ya, log X Y pangkat 3 itu kita bisa pecah menjadi log X ditambah log Y pangkat 3. Ini nilainya 1 ya. Maka jadinya log X ditambah ini 3-nya bisa turun ya, jadi 3 log Y gitu. Gitu ya. Oke, tinggal kita lanjut untuk yang bagian yang kanan, yang kedua, itu log X pangkat 2Y, berarti kita tuliskan lagi log X pangkat 2Y sama dengan 1, sama dengannya nanti aja, sama dengan log X pangkat 2
ditambah log Y gitu maksudnya. 2 ini kita turunkan 2-nya. Jadi ini jadi 1 ya. Ini jadi 2 log X tambah log Y. Oke ya. Berarti ini jadi persamaan yang pertama. Dan ini jadi persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan kedua ini kita bisa eliminasi ya. Kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kita coba tuliskan aja ya. Berarti berapa nih? 1 sama dengan log X ditambah 3 log Y ya. Ini berarti 1 sama dengan 2 log X ditambah log Y. Nah, di sini kan belum sama ya. Untuk mendapatkan kesamaan, maka kita coba kalikan. Atasnya kita kali 2 aja ya. Berarti kali 2, bawahnya kali 1 aja. Maka jadinya yang atasnya itu jadi 2 sama dengan 2 log X tambah 6 log Y sama dengan 2 ya. Berarti di sini tetap 1 sama dengan 2 log X ditambah dengan log Y. Maka kita kurangi teman-teman. 2 kurangi 1 ya 1 ya. Sama dengan 6 kurangi 1 ya 5. 5 log Y. Maka nilai log Y-nya akan sama dengan 1/5 ya. Gitu. Kalau log Y-nya 1/5, log X-nya berapa? Kita substitusi aja ke persamaan yang 1 ya. Ke persamaan 2 aja biar gampang. Persamaan 2 kan bunyinya 1 sama dengan 2 log X tambah log Y kan. Nah, log Y nya kita ganti jadi 1/5. Ini berarti 2 log X ditambah 1/5. Kita pindahkan ke kiri, maka jadi 1 dikurangi 1/5 sama dengan 2 log X. 1 kurangi 1/5 ya 4/5 sama dengan 2 log X. Maka log X nya sama dengan 4/5 bagi 2, hasilnya jadi 2/5 ya. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah kita kembalikan ke pertanyaan. Pertanyaannya itu nih, mencari log XY. Log XY itu berarti log X ditambah dengan log Y. Log X-nya 2/5. Log Y-nya 1/5. Maka kita tambahkan penyebutnya udah sama ya. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/5. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Gitu untuk nomor 7. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Tadi nomor 6 ya. Sekarang kita lanjut nomor 7, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, di nomor 7 semua bilangan real X yang memenuhi ini terlalu too much ya. Terlalu too much. Sudah terlalu too much. Oke. Kita diminta untuk mencari nilai X yang mungkin untuk mengisi pertidaksamaan yang ini. Oke, berarti kita bisa langsung selesaikan aja ya. Kita geser ke kiri. X min 2, X plus 3 dikurangi dengan 2X min 3 dibagi dengan 2X kurang dari 0. Kita samakan penyebut. Jadi di sini X plus 3 dikali dengan 2X teman-teman ya. Sehingga kita kali silang, untuk atasnya berarti 2X. Di sini X plus 3 dikurangi X plus 3 dikali dengan 2X min 3 kurang dari 0 gitu ya. Kita kalikan distributif aja 2X ini kali masuk semua gitu loh, juga sama ya. Berarti kita bisa dapat 2X dikali X itu berarti 2X kuadrat ya. 2X kuadrat plus 6X dikurangi X kali 2X berarti 2X kuadrat juga. X dikali min 3 min 3X, 3 kali 2X 6X, 3 kali min 3 min 9. Ini ya kurang dibagi dengan, ini tulis ulang aja ya, plus 3 dikali 2X kurang dari 0. Kita lanjutkan untuk yang sebelah kanan ya di sini ya. Berarti kita coba tulis ulang aja. Saya perkecil deh.
Saya tulis ulang ya. Untuk yang sebelah kirinya 2x kuadrat plus 6x. Nah, negatif yang ada di sini itu kita kali masuk semua ke sini. Maka jadi negatif 2x kuadrat. Kemudian plus 3x min 6x plus 9 ya. Kurang dari 0. Ini berarti dibagi tetap ya. Penyebutnya tetap yang nggak berubah teman-teman ya. 2x dikali x plus 3. Kita kasih posisinya ditukar aja. Nah, yang ini bisa kita coret nih. Yang ini kita bisa coret, habis. Kemudian ini 6x sama 6x juga habis. Jadi tinggal bilangannya itu sebentar, ada yang salah nggak? Oh, ada yang salah teman-teman. Di sini kita punyanya x plus 2, tapi saya tulisnya x plus 3 tuh ya. Sedikit salahnya, berarti di sini kita ubah jadi x plus 2, x min 2, sorry. Berarti di sini x min 2, kalau sini x min 2 berarti di sininya bukan 2x plus 6x, tapi jadi min 4x. Nah, berdampak juga ke sini nanti berarti ya. Kita ada yang salah sini berarti. Baik, sebelah kanan aman, yang sini aja nih. Oke. Di situnya berarti min 4x ya. Nah, tinggal kita hitung tuh. Berarti min 4x tambah 3x itu kan min 1x. Min 1x dikurangi 6x berarti negatif 7x ya. Plus 9 dibagi dengan 2x dikali dengan x plus 3 kurang dari 0. Maka kita bisa cari nilai pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti yang jelas 2x sama dengan 0, x-nya akan sama dengan 0. Yang pertama ya. Yang kedua berarti x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir negatif 7x plus 9 sama dengan 0, maka negatif 7x sama dengan negatif 9, x-nya sama dengan 9/7. Nah, kalau sudah, kita coba buat garis bilangan aja teman-teman. Garis bilangan di antara, berarti bilangannya ada negatif 3, kemudian ada 0, dan ada angka 9/7. Ini ya, kejauhan ya. Gini. Otomatis karena dia tidak ada yang sama dengan 0, maka bulatannya kosong ya. Bulatan kosong, bulatan kosong. Kalau bulatan kosong itu artinya si bilangan tersebut tidak ikut ke dalam batas-batasannya gitu ya. Karena tidak ada sama dengannya. Oke, berarti nanti kita cari bilangan yang sesuai. Berarti kita substitusikan angka 1 misalkan. Kita substitusikan angka 1 ke sini. Jadi kalau kita masukin ke situ berarti negatif 7 kali 1 kan negatif 7. Negatif 7 tambah 9 otomatis positif ya. Bagi bilangan positif, pokoknya kan positif semua tuh. Berarti di sini pasti positif. Kalau sini positif, ya sini negatif ya. Sini positif, sini juga pasti negatif. Sehingga dan soal itu meminta daerah yang kurang dari 0 teman-teman. Karena kurang dari 0 maka kita batasi untuk daerah-daerah negatif ya. Berarti ada di sini dan di sini ya. Sehingga nilai x-nya itu akan kurang dari negatif 3, kurang dari 0, atau x-nya akan lebih dari 9/7. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya nggak ada yang sesuai teman-teman ya, karena di sini kalaupun yang mirip, paling mirip tuh yang C nih. Yang C itu tandanya ada sama dengannya, sementara kan dari soal juga nggak ada sama dengannya. Nah, mungkin ini jadi ada sama dengannya. Berarti ini salah ya. Ini juga salah, yang lain juga salah nih. Harusnya sih yang C, tapi yang paling dekat mah C ya. Gitu ya. Ini harusnya sih tidak ada sama dengannya sebetulnya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 8. Diketahui jumlah suku kedua dan suku keempat suatu barisan geometri adalah 164. Dan sedangkan jumlah suku pertama dan suku ketiganya adalah 205. Jumlah suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut adalah, oke, karena dia geometri, kita gunakan rumus barisan dulu ya. Rumus barisan geometri itu kan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya.
teman-teman harus ingat ini ya. Maka kalau di soal diketahui suku kedua dan suku keempat, otomatis saya bisa tuliskan U2 ditambah dengan U4 ya, sama dengan 164. Berarti U2 tuh kita bisa ganti menjadi A dikali R pangkat 2 min 1, yaitu 1 ya. Kemudian di sini berarti A R pangkat 4 min 1, 3, berarti R pangkat 3 sama dengan 164. Karena semuanya mengandung AR, kita keluarkan AR-nya, sehingga AR sama dengan AR dikali dengan 1 plus R ya, sama dengan 164 gitu. Kita coba untuk yang informasi berikutnya, bahwa katanya jumlah suku pertama dan suku ketiganya adalah 205, berarti U1 ditambah dengan U3 sama dengan 205. Maka gimana nih? Berarti U1 tuh A ya. U3 tuh berarti R pangkat 2 sama dengan 205. Kita keluarkan A-nya, jadi nanti 1 ditambah ditambah R pangkat 2 ya, sama dengan 205. Ada yang salah nggak? Oh iya, di sini. Ini kan R pangkat 1, ini biar R yang pangkat 3, kan di sini R pangkat 2, teman-teman ya. Gitu ya. Berarti kita bisa coba untuk bandingkan aja deh. Kita bandingkan antara si AR dikali 1 plus R pangkat 2 dibagi dengan A dikali 1 plus R pangkat 2. Ini kan atasnya kan sama dengan 164 ya, bawahnya itu kan sama dengan 205 kan. Maka ini sama ya teman-teman. Maka ini bisa kita coret nilai 1, sehingga nilai A-nya juga kita coret ya, sama lagi. Maka tinggal si R-nya aja, sehingga R-nya sama dengan 164 dibagi 205. Kita sederhanakan bagi dengan 41 ya. Maka ini jadi 4/5 gitu. Itu nilai R-nya. Kalau sudah kita punya R-nya, kita bisa cari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya, kita bisa gunakan informasi yang ini aja deh ya. Berarti kita coba A dikali 1 plus R pangkat 2 sama dengan 205, sehingga A dikali 1 plus R-nya kita ganti jadi 4/5 pangkat 2 ya, sama dengan 205. 4 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 itu berarti sama dengan, ini 16 ya, 16/25 dikali A ya, sama dengan 205. Sehingga 25 tambah 16 itu 41, berarti di sini 41/25 teman-teman. Ini sama dengan 205, sehingga kita kalikan, kita bagi aja ya. Kalau kita bagi berarti sama aja dikali ya. 205-nya dikali dengan kebalikan dari 25 dan 41. Nah, 205 bisa kita bagi dengan 41, yaitu sama dengan 5 ya. 5 dikali 5 dikali 25 nanti berarti. Gitu. Maka nilai A-nya sama dengan 125. Pertanyaannya adalah jumlah suku kedua dan suku ketiga, berarti kita cari U2 dan U3. U2 ditambah U3. U2 itu sama dengan A dikali R. U3 itu sama dengan A dikali R pangkat 2. Sehingga kita bisa keluarkan aja R-nya. R kita keluarkan jadi 1 plus R ya. Nah, A-nya itu 125. Kemudian R-nya itu 4/5. Dikali dengan 1 plus 4/5 ya. Sehingga ini kita bisa coret, ini berarti 25 ya. 25 kali 4 berarti ini 100. Kemudian di sininya 9 ya, 9/5. 9/5 berarti 20 kali 9, 180 teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C ya, untuk nomor 8. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, dalam suatu grup terdiri dari 5 orang, jumlah
umur setiap 4 orang diantaranya adalah 124, 128, 130, 136, dan 142, orang termuda dari 5 orang tersebut adalah berapa umurnya? Oke, berarti kita bisa mulai dari pemisalan aja ya. Karena dari 5 orang berarti kita anggap ada A, B, dan C, D, E gitu ya. Kemudian jumlah umur mereka kita tulis di mana ya? Jumlah total umur mereka. Itu sama aja, berarti sama aja ABC ya. A tambah B tambah C tambah D tambah E gitu kan ya. Gitu. Nah, karena kan katanya akan dibentuk 4 orang diantaranya, berarti umur 4 orangnya itu segini gitu lah. Nah, untuk mendapatkan umur 4 orang otomatis umur 5 orang dikurangi umur 5 orang dikurangi umur 1 orang kan. Ini berarti saya simbolkan sebagai T aja total ya. Jadi kita bisa cari, kita hilangkan umur 1 orang. Berarti otomatis awalnya T dikurangin A gitu ya. T dikurangi A 124, kemudian T dikurangi B 128, kemudian T dikurangi C sama dengan 130, T dikurangi D sama dengan D-nya D kecil aja 136, dan T kurangin E sama dengan 142 gitu ya. Nah, otomatis kita coba tambahkan semua ini. Jadi nanti kita tambahkan tuh T nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 T, kemudian dikurangi dengan si A tambah B tambah C tambah D tambah E kan, ini 5 T ya, sama dengan 124 tambah 128 tambah 130 tambah 136 tambah 142 itu 660 ya. Nah, ini kalau teman-teman ngeh, ini kan bentuknya sama aja dengan yang ini loh, ya kan ya? Dan itu kan sama aja T, berarti sama aja kita bisa tuliskan 5T dikurangi T sama dengan 660. Maka 5T kurangi T kan 4T, 4T nya sama dengan 660, T nya berarti 660 dibagi 4 teman-teman, berapa tuh? 165 ya, berarti total 5 orang itu kalau dijumlahkan usianya 165. Yang ditanyakan itu usia yang paling muda. Nah, dari yang paling muda berarti kita cek aja si usia A itu berapa. Nah, untuk mencari usia A itu kan gampang ya. A itu berarti cari aja umur totalnya dikurangi dengan si yang bukan A, itu 124 kan ya. Berarti berapa tuh? 165 dikurangi dengan 124 sama dengan 41 ya. Kalau yang B juga sama tuh, berarti 165 dikurangi 128 berarti 37. Yang C berarti 165 dikurangi 130 ya, ini berarti 35. Kemudian yang D, ini berarti usianya paling kecil harusnya si E ya, 165 dikurangi 136 29 ya, tuh makin kecil kan ya, berarti 165 dikurangi 142 sama dengan 23 ya. Berarti yang paling muda otomatis yang E teman-teman. Yang E itu berarti usianya 23, jawabannya berarti yang C ya, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Grafik fungsi fx sama dengan mx pangkat 2 ditambah n plus 3x tambah m tambah 2n tambah n sama dengan memotong sumbu y di titik A 0,5 dan memotong sumbu x di titik B dan C jika absis titik tengah B dan C adalah 2. Absis titik tengah titik B titik C itu berarti sama aja titik ini ya, sumbu simetri ya teman-teman ya. Sumbu simetrinya 2, maka titik puncak grafik tersebut adalah berarti otomatis dapat nih angkanya berarti depannya 2. Jawabannya berarti di C atau E gitu kan ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari
mensubstitusikan nilai dari 0,5 aja ya. Berarti kita bisa mulai dari fx nya kita ganti jadi 5, kemudian mx pangkat 2 berarti m dikali 0 ya, langsung 0 aja, ini 0, kemudian sini juga 0 ditambah m tambah 2 tambah 2n tambah 4, maka sama dengan m plus 2n nya sama dengan 1 ya, atau m nya sama dengan 1 dikurangi 2n gitu. Ini maksudnya tuh mensubstitusikan nilai ini, x nya kita gantikan 0 ya, gitu, y nya kita ganti 5 gitu, dapat yang ini udah ya. Kemudian di sini ada kata-kata jika absis titik tengah B dan C, karena B dan C itu memotong di sumbu BC, otomatis ini tuh merupakan titik atau sumbu simetrinya. Sumbu simetri kan XP ya, X puncak. X puncak itu rumusnya sama dengan negatif B per 2A. XP nya sama dengan 2, B nya kalau dari soal ini adalah N plus 3, A nya sama dengan M. Maka negatif N plus 3 pangkat 2 per 2M. Gitu ya. Maka jadi sini 4M sama dengan negatif N plus 3 pangkat 2 gitu. Nah, kalau sudah kita ubah dulu yang dalam kurungnya, berarti sini N kuadrat plus 6N plus 9 ya. 4M nya kita ganti, M nya kita ganti dari yang sini 1 min 2M, 1 min 2N. Oke, jadi sini berarti 4 dikurangi 8N sama dengan negatif N kuadrat dikurangi 6N dikurangi 9. Kita pindahkan ke kiri semua, jadi nanti N kuadrat dikurangi 8N ditambah 6N tambah 4 ditambah 9 ya, sama dengan 0. Wait, ada yang salah nggak sih? Ini harusnya nggak usah kuadrat teman-teman. Kenapa kuadrat ya? Pantesan susah banget. Nih nggak usah deh, kita hapus. Salah ya, sorry. Nah, udah gini aja. Berarti sininya kita ubah aja jadi 4 dikali 1 min 2N. Ini suka kayak gitu ya, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah kayak saya kayak gini, nanti buang-buang waktu jadinya. Berarti jadi sini 4 min 8N sama dengan min N min 3, kita kumpulkan ya, jadi 4 tambah 3 7, di sini juga 7N, maka N nya sama dengan 1 teman-teman. Kalau N nya 1 otomatis M nya berapa? M nya berarti sama dengan 1 dikurangi 2 kali 1 sama dengan negatif 1 ya. Ya udah, berarti kita tinggal cari nilai titik puncaknya. Untuk mencari titik puncak itu kita substitusikan aja X puncaknya, tapi kita ubah dulu fungsinya. Fx kan nilainya mx pangkat 2 ditambah n plus 3x ditambah m ditambah 2n tambah 4 kan. Bentar, saya geser dulu biar muat. Tambah 4 ya, berarti M nya kita ganti jadi negatif 1 ya, berarti negatif X kuadrat di sini ya. Kemudian N nya kita ganti 1, 1 tambah 3 berarti 4X dikurangi 1 tambah 2 tambah 4 ya, berarti sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X plus 5, berarti di sini Fx nya. Nah, kita ganti X nya dengan angka 2 ya, jadi nanti F2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 tambah 5, berarti ini negatif 4 tambah 8 ya, tambah 5, berarti 4 tambah 5 ya, jadi 9. Berarti titik puncaknya akan ada di titik 2,9 teman-teman. 2 nya dari sumbu simetrinya yaitu 2, dan puncaknya dari si 9 gitu ya. Itu adalah koordinat dari titik puncaknya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, jika suatu garis G melalui bidang XY mempunyai gradien negatif 1 dan berpotongan dengan sumbu Y positif, maka titik yang tidak berada di garis G. Berarti gini aja. Misalkan kita punya garis G, itu Y sama dengan, karena dia gradiennya negatif kan rumus Y itu kan sama dengan mx plus C ya.
Nah, M-nya berarti negatif 1. Negatif 1, nggak usah tulis ya, berarti negatif X plus C. Kenapa C? Karena nilai dari Y-nya positif. Memotong sumbunya positif, maka C-nya positif ya. Di sini C-nya lebih dari 0. Gitu. Kemudian akan ada sebuah titik berada di garis itu, maka berlaku otomatis Y-nya itu titik barunya itu misalkan di X0, Y0 ya. X0, Y0 itu akan berlaku di garis tersebut, otomatis Y0-nya akan sama dengan negatif X0 tambah C. Berarti karena X0, Y0-nya itu karena C-nya itu lebih dari 0 kan ya, otomatis X0, Y0 juga harus lebih dari ini gini aja deh, ini ubah dulu deh, bingung saya. Ini kan berarti dibikin C sama dengan yaitu Y ditambah Y0 ditambah X0 gitu kan. Di soal dari awal C-nya lebih dari 0, otomatis karena C-nya lebih dari 0, ini juga harus lebih dari 0 penjumlahannya ya, ini harus lebih dari 0. Maka kita langsung uji coba aja ke sini masing-masing ya, mana yang hasilnya tuh negatif gitu. Kita cek yang A dulu. Yang A itu di 4, negatif 2, berarti X-nya tuh 4, Y-nya tuh negatif 2. Berarti gimana? Berarti akan mendapatkan C sama dengan negatif 2 tambah 4 ya. Ini sama dengan 2. Berarti ini sesuai. Karena yang dimintakan yang tidak sesuai ya. Kita lanjut ya berarti ya. Kemudian yang B itu di 7, negatif 8. Ini berarti Y-nya tuh negatif 8 ya. Negatif 8 ditambah X-nya 7. Berarti ini negatif 1, ini kurang dari 0 ya. Berarti ini tidak sesuai. Kemudian yang C itu di negatif 4 dan negatif 5. Berarti otomatis Y-nya negatif 5 dikurangi 4 ya. Ini negatif 9. Kurang dari 0 juga. Kemudian yang D itu di titik negatif 3,6. Berarti C-nya di 6 kurangi 3 ya. Ini sama dengan 3, lebih dari 0. Ini sesuai. Kemudian yang E itu di titik berapa ini? 2,3. Berarti 3 dikurangi 2 ya. Sama dengan 1, lebih dari 0 juga. Nah, berarti jawabannya ada 2 teman-teman ya. Yang tidak akan ada di garis tersebut tuh bisa yang B, bisa yang C. Tapi kalau dari nilai yang paling kecil yang negatif 9 ya, yang paling jauh. Berarti kita pilih yang C aja deh ya. Karena secara nilai lebih jauh dibandingkan si negatif 1-nya. Tapi kalau secara matematis dua-duanya tidak memenuhi ya. Berarti jawabannya harusnya ada 2 di sini, B sama C. Cuman di sini soalnya bukan soal pilihan kompleks, ini hanya pilihan ganda biasa. Seharusnya sih jawabannya hanya 1, yaitu C doang. Gitu ya. Kita lanjut nomor 12. Jika 2x min Y sama dengan min 1, 3x min 2Y sama dengan min 3, berarti kita cari x-nya dulu deh sebelum mencari AB. Berarti kalau kita punya 2x min Y sama dengan min 1, 3x min 2Y sama dengan min 3, ini kita eliminasi ya. Kita kali 2 atasnya, berarti sini 4x min 2Y sama dengan min 2. Bawahnya berarti tulis ulang aja, 3x min 2Y sama dengan min 3. Kita kurangi ya. Sehingga sini berarti x sama dengan 1. Oke, berarti tinggal kita cari Y-nya, yaitu 2x min Y sama dengan min 1, maka 2 dikali 1 min Y sama dengan min 1. Maka min Y sama dengan min 3 ya. Y-nya sama dengan 3 teman-teman ya. Kalau Y-nya sudah dapat, berarti kita cari nilai dari A dan B-nya dengan mensubstitusikan nilai X dan Y-nya ke soal. Yaitu 4x kan disitu mintanya 4x min AY, berarti 4 dikali 1 min A dikali Y-nya 3. Sama dengan 2B. Ini berarti kan 4 min 3A sama dengan 2B itu berapa? Berarti 4 sama dengan 3A plus 2B ya.
gitu. Kemudian berarti satu lagi itu kita substitusi lagi aja. AX tambah AX min 4, AX min 2Y, X nya 1 berarti A dikali 1 min 2Y, Y nya 3 dikurang sama dengan 4B. Maka jadinya berarti A min 6 sama dengan 4B, di A dikurangi 4B sama dengan 6 ya. Kalau sudah berarti kita coba eliminasi lagi aja. Berarti antara 3A plus 2B sama dengan 4 dan A min 4B sama dengan 6. Kita samakan ya. Berarti kita kali berapa nih? Kali 2 aja atasnya. Kali 2 berarti jadi 6A plus 4B plus A sama dengan 8. Ini berarti tetap sama ya. Berarti A dikurangi 4B sama dengan kan 6. Kita tambah ya berarti ya. Berarti 7A sama dengan 14, A nya sama dengan 2 teman-teman ya. A nya 2, kita cari B nya, yaitu kan kita punya A dikurangin 4B sama dengan 6 ya. Berarti 2 dikurangi 4B sama dengan 6, maka min 4B sama dengan min 4. Bener gak? S bukan min 4 sorry. 4 berarti B nya negatif 1. Karena B nya negatif 1, kita tambahkan A ditambah B sama dengan 2 ditambah negatif 1 ya, 1 ya. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal 13, tapi saya rapikan dulu ya. Jika A dan B bilangan bulat serta limit X menuju 2 dari X pangkat 2 min X min B dibagi 2 min X sama dengan A, nilai dari B dikurangi A-nya berapa? Oke, di sini teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan kita memiliki bentuk rasional atau pecahan kayak gini, itu bisa terdefinisi ketika bentuknya tuh bentuk penyebutnya tuh tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Tidak boleh sama dengan 0 untuk X menuju 0 gitu ya. Jadi kalau di sini ya biar jadi 0, otomatis X-nya ini berarti menuju 0, GX ya. Berarti GX-nya biar terdefinisi tuh kayak tadi tuh yang saya bilang, berarti GX-nya itu akan bernilai 0 untuk menuju 0. Bukan, GX-nya itu menuju 0 gitu loh, sorry. Berarti FX-nya juga kan harus menuju 0 juga kan. Karena menuju 0 otomatis nilai GX itu berarti di sini kan kalau G biar 0 itu berarti X nya menuju 2, berarti ini berarti 2 dikurangi 2 ya, G2 sama dengan 2 dikurangi 2 kan sama dengan 0 tuh gitu. Nah yang FX nya juga sama, berarti kita buat FX nya itu menuju 0, berarti FX sama dengan X kuadrat, ini yang penyebutnya, pembilangnya ya, berarti min X min B ini harus sama dengan 0. Berarti kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 2 nya, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi B, berarti ini 4 dikurangi B sama dengan 0. Berarti sebentar, ini 4 kurangi 2 harusnya 2 ya. Berarti B nya sama dengan 2 teman-teman ya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ini kan kalau limit itu kan, ini kan bentuknya pasti nanti 0 per 0 gitu loh. Biar 0 per 0 otomatis ini kan harus disubstitusiin ke sini. Gitu loh. Jadi nanti 2 pangkat 2 min 2 min B harus sama dengan 0 kayak ini. Biar dapat si nilai B-nya. Ya. Kalau sudah berarti tinggal kita masukin si angka B-nya. Jadi nanti bentuk limitnya itu limit X menuju 2 dari X kuadrat min X, B-nya kita ganti jadi 2 per 2 min X gitu ya. Ini kan sama dengan A. Nah kita faktorkan ya. Jadi limit X menuju 2, jadi nanti X min 2 dikali dengan X plus 1 dibagi dengan 2 min X kan ya. Ini secara nilai sama aja, hanya ketukar posisinya aja. Maka nilainya kan sama aja negatif 1 ya. Jadi kita langsung substitusikan aja negatif 1 dikali dengan 1 plus 1, 2 plus 1 ya. Sama dengan negatif 3.
ini hasilnya adalah si A, teman-teman. Maka A-nya sama dengan negatif 3. Jadi jawaban untuk B min A itu sama dengan berarti 2 dikurangi negatif 3. Jawabannya adalah 5 ya. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gitu. Paham nggak kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman masih bingung boleh ditanyakan ya. Tapi yang jelas ini kan syarat dari sebuah limit untuk pecahan agar terdefinisi itu kayak gitu loh. Jadi pembilang sama penyebutnya harus bentuk tak tentu 0 per 0. Paham ya? Kita lanjut nomor 14. Dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Berarti coba kita tulis terlebih dahulu untuk perusahaan A, misalkan saya tulis A, itu N-nya sama dengan NA-nya sama dengan 6. Kemudian rata-rata A itu sama dengan 35 ya. Kemudian perusahaan B itu nilai karyawannya atau NB-nya sama dengan 6 juga. Kemudian X rata-rata B-nya sama dengan 38 tahun. Gitu. Kemudian ada satu karyawan dari masing-masing perusahaan itu dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok karyawan tersebut menjadi sama. Ya. Menjadi sama ketika ditukar, teman-teman. Selisih kedua karyawan tersebut adalah berapa? Oke, berarti kita bisa mulai dari gimana ya? Berarti yang dicari tuh ini ya. Si rata-rata, bukan rata-rata, umur dari karyawan B dikurangi dengan umur karyawan A. Ini kita mutlakkan biar nilainya positif ya, berapa gitu. Oke, berarti kita bisa mulai dari mana nih? Dari rumus rata-rata aja ya. Rumus rata-rata itu X bar sama dengan jumlah dibagi jumlah data ya. Berarti di sini berarti jumlah karyawan, jumlah usia karyawan berarti ya. Dibagi dengan banyaknya karyawan. Berarti di sini X bar-nya kan kita cari masing-masing aja berarti ya. Berarti kita cari untuk yang A dulu. Untuk yang A itu berarti X bar A-nya itu 35 dibagi dengan sama dengan jumlah aja ya, sama dengan jumlah dibagi dengan banyak karyawannya itu 6. Berarti jumlah si A itu sama dengan 35 kali 6 berapa tuh? 210 ya. Gitu. Kemudian kita yang ke B. Ke B juga sama berarti ya. Di sini berarti 38 sama dengan jumlah B dibagi dengan 6. Berarti jumlah B-nya 38 dikali 6 sama dengan 228 ya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan jumlah yang lama, ini jumlah lama. Nah, kemudian jumlah yang baru itu jumlah baru. Jumlah A yang baru itu sama dengan jumlah lama ya. Berarti jumlah yang baru tuh kita simbolkan jadi JA aksen aja deh. JA aksen itu sama dengan jumlah lama, itu JA. Ini JA ya. Jumlah A itu JA maksudnya. Nah, nanti dipertukarkan. Berarti dari karyawan si A itu kita buang, ditambahkan, dimasukkan si karyawan B gitu loh. Paham nggak kira-kira? Jadinya yang awalnya 210 kita kurangi dengan si karyawan A. Si A itu ditambahkan dari si B. Nah, nilai A sama B-nya berapa ya? Kita nggak tahu ya. Tulis dulu aja gitu. Kemudian kalau jumlah B yang baru sama ya, berarti JB aksen yang awal, jumlah awal dikurangi si karyawan B. Oh sorry, ini harusnya B. Jumlah dari yang B pertama kemudian dikurangi si B ditambah si A gitu loh. Jadi kan ditukar secara konsep kayak gitu. Jadi 228 dikurangi XB ditambah XA. Katanya nilai mereka itu rata-ratanya sama gitu loh. Rata-rata barunya itu sama. Berarti X bar A itu sama dengan X bar B. Rumus
X bar itu kan sama dengan jumlah usia dibagi banyak karyawan, berarti jumlah usia barunya kan ada nih. Yang ini, jumlah usia baru yang B-nya yang ini, berarti kita bisa tuliskan 210 min XA ditambah XB dibagi banyaknya karyawan 6 sama dengan 228 dikurangi XB ditambah XA dibagi dengan 6. Berarti 6-nya kita bisa coret ya. Kemudian kita bisa hitung 228 dikurangi berapa ini? 210 berarti 18. Kemudian kita pindahkan ke kiri semua ya, berarti negatif XA dikurangin XA ditambah XB ditambah XB. Gitu. Jadi negatif 2XA ditambah XB sama dengan 18. Ini 2. Nah, 2-nya kita negatif 2 aja kita keluarkan ya, 2 kita keluarkan. Jadi sini negatif XA ditambah XB sama dengan 18. Maka kita bisa tukar ya, XB dikurangi XA sama dengan 18 bagi 2, 9 teman-teman. Berarti selisih usia mereka dari kedua orang itu sama dengan 9. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut soal terakhir. Diketahui P9, 3P min Q, dan 3P plus Q merupakan 4 suku pertama barisan aritmatika. Oke. Nilai suku 2025, berarti kita harus cari ya nilai P, kemudian nyari nilai beda dari barisannya. Berarti kita mulai dari mana? Kita bisa mulai bahwa barisan itu kan sama ya. U2 itu kan nilainya akan sama dengan U1. U2 dikurangi U1 tuh nilainya akan sama dengan U4 dikurangi U3 ya. Kenapa? Karena kan ini barisannya. Beda dari barisannya kan harus selalu sama. Berarti kita bisa tulis nih, berarti 3P U2 itu berapa sih? U2 tuh 9 ya. 9 min P sama dengan U4 ya. 4-nya 3P plus Q dikurangi 3P min Q. Maka ini jadi 9 min P aja. Di sini 3P-nya habis ya, berarti Q ditambah Q berarti 2Q. Berarti 9 dikurangi P sama dengan 2Q, otomatis B-nya akan sama dengan 2Q. Kita kumpulkan aja, berarti sini berarti P plus 2Q sama dengan 9 ya. Ini persamaan 1 nih. Kemudian kita bisa nyari persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita bisa manfaatkan dari sama ya, berarti ya kita juga bisa manfaatkan sama nih, berarti U3 dikurangi U2 itu nilai pasti sama dengan U2 dikurangi U1. U3-nya 3P min Q, U2-nya itu 9, U2-nya 9 dikurangi P, jadi berapa nih? Berarti 3P 4P ya, 4P min Q sama dengan 18. Ini persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2-nya kita eliminasi teman-teman. Berarti eliminasi 1 dan 2 gitu ya. Berarti P ditambah 2Q sama dengan 9. Ini berarti 4P dikurangi Q sama dengan 18. Kita kali berapa? Bawahnya kali 2 aja ya. Kalau kali 2 jadi atasnya tetap P plus 2Q sama dengan 9. Bawahnya jadi kalau kali 2 jadi 8P min 2Q sama dengan 36 ya. Kita tambah teman-teman. Di sini 9P sama dengan 45 ya. Berarti P-nya sama dengan 5 teman-teman. P-nya sama dengan 5. P itu artinya P itu sama dengan barisan pertama. Otomatis dia tuh A-nya sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita nyari B-nya. B itu selisih antara bilangan setelah dengan sebelum. Maka 9 dikurangi P. P-nya itu 5. Berarti 9 kurangi 5 ya 4 ya. Ya udah, berarti kita bisa cari si U2025-nya. Kita manfaatkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti U2025 A-nya itu berarti berapa nih? 5.
tambah N nya 2025 kurangnya 1 berarti 2024 dikali 4 ya, berarti sini 5 tambah ini berarti kalau kali 4 jadi 6, 96 ya. Kemudian 0 di sini 4, 4096, 4096 ditambah 4000, sorry harusnya 8096 ditambah 5 otomatis 8101 ya. Jawabannya berarti yang D teman-teman ya. Oke teman-teman, baik itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga tadi apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan